Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ruhai. Ini baru pecinta tercinta RBR. Subhanallah, jawab salamnya oke. Hadir di pengajiannya oke. Dangdutannya jaipongan. Sholat ngaji. Nggak sholat nggak ngaji. Goblok. Oke, baik. Subhanallah. Kali lagi. Ke depan. Ibu kadek ke hareup. Iki mahal ya. Undang RBR 2,5 juta. Wabeh 2,5 juta ke. Jeung kue-kue. Yang hadir lumayan ini kalau dihitung semua, yang hadir 1.000 lebih. Gantinya MJ yang ini sekarang. Itu mamang geus paeh aja. Mamang Ustad MJ teh mamang pernah mamang ka MJ. Mang Jae. Ya ka Habibi ge pernah uwa. Habibi pernah uwa, oh Habibi. Geus kebal teh ngobrol jeung uwa di Jerman ya. Subhanallah. Kali lagi biar kita kompak. Yang hidup kan banyak. Kalau kita hitung yang hadir lebih dari 1.000. Hitung kabeh jeung kacang-kacang. Tanggal caut atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir calon ahli surga. Amin. Ulah kencang deh nyebut amina. Ini kan yang ngomong namanya amin. Subhanallah, tapi disebut Ustaz Jablay di Cisoka brengsek. Duka teuing. Ada apa dengan Jablay? Coba kalau kita pikir Ustaz Jablay yang hadir apaan? Mau hadir Jablay kabeh. Apalah arti sebuah nama? Udah biarin disebut Ustaz Jablay. Nu penting dek salat dek ngaji. Betul. Daripada disebut Ustaz Bodrek, nya bodohnya. Ih gila aing. Bodrek masih mendingan ketimbang bodrekin. Nya bodoh nya torek nya teboga. Ih gila aing mah. Subhanallah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua calon ahli surga. Amin. Daek jadi ahli surga daek. Daek loba duit. Daek kawin deui. Ulah ditanya kan karuhan. Hai. Subhanallah. Udah nggak biasa pakai beginian nih. Artis biasa muter. Subhanallah. Geser. Panitia geser. Ini ulang tahun RBR nih luar biasa ini. Nah, kalau radio RBR, kalau Ustadz PBR. Tahu PBR? Pemburu berkat. Nah, gitu. Bener, Ceng. Mantap eta. Bener. Ngesekolot gede acengan bae. Subhanallah. Jagar. Diajak kawin deui mah siap bae. Siap kawin deui mang siap. Boga duitna. Gila aing. Lamun kawin deui teu boga duit, lagunya seperti ini. Tung keripit hai tulang bawang. Mun nyandung teu boga duit, pamajikan ngajak perang. Teng tong teng. Jablay, pembukaan, pemanasan. Molo ka ngaji, kedeung neraka kabeh kuing. Modar gue. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang jelas, Pak. Ulah pakai hulu. Kurang jelas ya. Nah, begini mantap nih. Tukang obat pakai eta. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, keren suarana. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Walidzalika qala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mantap. Begitu ayat Al-Quran dibacakan, sambut kita serentak sebut Allah. Allah. Satu kali sebut Allah, 10 kali kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanallah, nggak kalah sama Qori tadi. Pernah duet langsung sama Jaharun. Alhamdulillah. Saguru saya mulung ulah ganggu. Begitu ayat Al-Quran dibaca, kita sambut dengan zikir Allah, dapat pahala. Kenapa? Lafaz Allah itu lafzul jalalah. Kullu lafzin lahu lafzul jalalah fahuwa zikrun. Setiap lafaz yang mengandung lafaz Allah di dalamnya itu zikir inda syar'i. Ulama kasrul lafzu kasrul ajru, makin banyak kita lafazkan kalimat zikir, makin banyak kita dapat pahala. Insya Allah. Subhanallah, ternyata Allah-Allahan doang loba menang ganjaran. Masya Allah, kita lihat ke belakang ulama salaf soleh dulu, kiai-kiai baheula wiridadan teu jauh tina lafaz Allah, ngan Allah-Allahan doang kiai, sampai jadi tarekat Naqsabandiyah Allah 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 Allah, darah yang mengalir, napas yang keluar itu selalu lafaz Allah Allah. Kiai anu wirid lafaz Allah pamajikan opat. Mantap. Subhanallah. Kijab lagi berapa? Baru atuh. SMS doang lagi ribut bae. Subhanallah. Padahal kemarin-kemarin mah istri di rumah, emang pengen kawin lagi. Mang Neng siap? Siap. Siap apaan? Siap kabur. Brengsek elek ku ojek Ustad. Subhanallah. Itulah hebatnya kita sebut Allah. Makanya kita semua ingat Allah, betul. Di pasar ingat Allah, di sekolah ingat Allah, di kantor apalagi di studio ingat Allah. Insya Allah. Luar biasa kita sebut Allah dapat pahala. Ketimbang kita sebut Tuhan, malah menang ganjaran nyebut Tuhan mah. Satu kali sebut Tuhan, Allah ganjaran. 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 7 kali nyebut Tuhan anu nyekek. Coba jajal. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi juri gitu dah guys. Subhanallah. Kalau sudah hantu penampakan akan ada. Kalau penampakan uka. Itu penampakannya uka. Uka apaan Ustad? Uka aju. Uka anak. Uka utang. Uka olor. Terakhir uka acut. Nah, itu terakhir finishing uka acut. Gila ini. Makanya uka ini. Pecinta RBR, jangan ditinggalin. Sunnah seminggu 2 kali. Apalagi bulan ini nih, bulan apa nih? Sya'ban, Rawah. Itu afdol. 1 kali kita uka-uka, Allah balas 700 kali uka-uka. Yang punya bini, duda mau lo bomong. Bujangan mangus lo bomong. Yang punya bini, yang punya istri, jangan ditinggal. Sunnah seminggu 2 kali. Malam Jumat sama malam Senin. Subhanallah, mantap. Apalagi ini bulan Sya'ban nih, bulan Rawah. Ya, uka-uka. Makanya di Manauga ini di RBR, subhanallah banyak anak kecil. Orang sini rajin uka-uka. Alhamdulillah. Itu sunahnya seminggu 2 kali, abdolnya tiap malam. Itu baru Ustaz Jabay ngomongnya begitu. Mau konon. Subhanallah, kata ibu-ibu lah Ustaz, kalau sok macam-macam. Emang ngapain Bu? Pan laki aing mah geus ngedrop. Salaki aing mah geus ngedrop hese. Dicas 20 ting tidak aktif. Emang HP cian deh lo. Tetap ibu, walaupun laki kita udah ngedrop, kalau bahasa kita mah pongpet. Nyaho pongpet untuk ompong barang lepet. Yang namanya laki kita itu nggak boleh kita tinggalin, apalagi kita hianatin. Betul, nggak boleh. Haram seorang istri ninggalin tempat tidur suami walaupun lakinya itu udah ngedrop. Nggak boleh. Lihat ke belakang, dulu kan suami kita hebat, suami kita gagah. Sekarang aja kan begitu. Dulu mah suami kita wah mantap. Subhanallah. Ya terus biar rumah tangga kita dari mulai 0 sampai terus sampai tua sampai sakinah. Hidup rumah tangga kita sakinah sampai sakinah. Sana jangan aki-aki. Mana? Jangan terdengar lagunya. Cek ibu-ibu dia, geus bapak siapa nak kayak di papan Allah. Di luar hakan lagi jauh artian. Jangan bilang begitu, Bu. Suami kita adalah suami kita. Betul. Masya Allah. Jagalah suami, jangan kau khianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Amin ya Rabbal. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Amin ya Rabbal. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu jangan bersedih. Walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Begitu. Mun salaki hayang nyandung nih kan ibu. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu diduk.
pinuhanku kasobaran surga bakal kasorangan. Jadi nggak enak sama ibu-ibu. Tenang Bu, nyantai. Balasannya buat ibu-ibu sama, laki juga begitu, nggak boleh ninggalin tempat tidur istri. Apapun keadaannya istri orang, betul. Apapun keadaannya dia seperti apa ya majikan orang, itulah nasib orang, jodoh orang seperti itu. Kan begitu, kadang kita pacaran sama orang jauh, jodohnya belakang rumah. Kan begitu, kita pacaran sama tetangga, uplak mulu, kata orang Betawi mah uplak. Yang uplak. Yang uplak mulu pacaran sama tetangga, kata Allah, jodoh lu di sana di Palembang. Subhanallah, gara-gara jualan cilok sana. Jadi kawin sama orang Palembang itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istri kita jangan sampai kita hianati. Doakan istri kita mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Bahagianya istri, senyumnya bidadari. Bila istri marah-marah, dengerin mang. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Mantap, ruhai. Begitu, emang begitu. Istri mah begitu. Giliran dikasih duit mah mantap, dia bilang, coba lah minta diberi duit monyong. Diisuk monyong baik. Mang Tamble enak, dia mau punya studio. Ngomong ngeracak terus, duit mah lewat, udah lewat. Subhanallah. Coba giliran istri nggak punya duit, pagi monyong, siang monyong, sampai malam monyong. Lakinya bingung, oh duit lo jangan monyong aja. Dikasih duit, kirain itu monyong mau berhenti, ternyata dia begitu dikasih duit tetap monyong. Isi salah aing kunon monyong baik. Nggak sadar salah kita tuh sadar, ternyata pemajikan yang si baheula monyong. Gila aing. Subhanallah. Terus. Emang baru mulai, nyantai. Ini tasyakur sekaligus Isra Mi'raj. Kita banyak nanti menerawang ke sana, ke neraka, ke surga, bakal terjadi malam ini. Mau siap-siap ya. Anu teu salat beak we gedeng. Anu mabok we ngerengsek we gedeng ya. Subhanallah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati sahidin. Al hadis wa qala Syekhul Barzanji fi kitabihi al jannatu ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوا عليه. Qulu jami'an, kita ucapan salawatnya sama-sama. Siap baca salawat, siap. Mantap. Fan RBR siap, selalu siap. Ruhai. Melembata. Naon nanya tikir tadi mikiran ruhai bae naon dia. Sabar urusan sabar ya. Ruhai sabar. Aduh kumis beracun. Pantas pemajikan dan irisan bae. Aduh brengsek. Subhanallah. Ruhai. Oke lah kalau begitu. Subhanallah. Kita baca salawat dulu. Biar kita hadiri Rasulullah, hadirkan Rasulullah. Kita mulai yunawaru binuri Rasul, disenari dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penampilan kita boleh berbeda. Penampilan baju kita boleh berbeda, kaos boleh berbeda, tapi jiwa kita tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk kita sama-sama baca salawat. Ini salawat banyak yang dimodif nih. Salawat sekarang banyak dimodifikasi. Banyak. Ada salawat Haddad Alwi, ada band Wali. Wali boga band. Kebal-kebal band Ustad. Gila. Lewat dulu. Ada yang mau lewat? Dong iklan baik. Subhanallah. Ada salawat dangdutan. Di RBR itu ada salawat dangdutan Evita Mala. Ada salawat Bribtu Norman Kamaru. Subhanallah. Ustaz gaul nyaho bae. Ada salawat Haddad Alwi. Ya Nabi salam. Semua alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bagus suara nama. Rada mirip sapi.
Hai. Subhanallah. Nah, kita salawatnya, salawat ini. Apa? Evita Mala. Rahmat salam terlimpah padamu, sejahtera semoga bagimu, yang ku harap syafaat darimu ya nabiku. Apa lagunya? Ku menangis. Begitu. Coba bo. Mangat bo. Siap bo. Ku menangis ku karena rin. Ku bersedih, sedihku karena rin. Mau makan teringat, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu ya nabiku. Amin ya rabbal. Buat Rasulullah. Subhanallah. Enak lah ininya nih. Sinyalnya bagus. RBR. Ruhai melintir belir kan udah aik. Unik ini, unik. Subhanallah, semua serba unik. Allah karim. Benar-benar ruhai. Ada lagi. Salawat ini Ben Wali. Mustafilun fa'ilun. Ukurannya ke sana. Salatullah salam ala Taha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Daripada lebih baik kita sholat daripada kita berduaan, nanti bakal dihasut setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita sholawatan. Sholatullah ala Salatullah ala Yasin Habibillah. Bukan ku tak mau denganmu, bukan ku tak sayang padamu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa duitmu. Tuhai sama jablay itu. Subhanallah. Ada yang begitu perempuan di Manogat Cisokan ada? Loba, gila. Emang duit baik. Bahkan laki kudu pinter nyari duit dia. Tak bisa nyari duit pemajikan. Ajak tolak tilu. Yang enak mah kita ambil duduk ini. Biar kita kompakannya. Yang hadir sambil duduk berarti ceramah kudu duduk. Nah, gitu. Capek yang nangtung baik. Unggal puting ya. Wah, suatu pajarna kita laku. Air, minum air putih. Air put. Nih, kalau air putih sehat buat minum. Masyaallah. Lamun cai putih mang sehat kana beuteung mang. Bagus kana beuteung, beda jeung susu. Susu mau goreng kana beuteung. Iya benar. Tadi mata amle tuh. Susu mau goreng kana beuteung. Nu bagus mah dina dada. Lamun susu geus kana beuteung, jamu air jamu peletok, susu lahir dipancong. Ih gila aing. Nah iyalah, susu kan lain. Kita bicara susu dulu nih. Ini pengajian bebas ini. Subhanallah, para pecinta RBR di masa jantung berada. Nyantai coy. Dengerin nih. Susu parawan dengan susu rangna kan beda. Lamun susu parawan doang uduk menang doang bungkus uduk. Oh, susu rangna mah doang endog menang dadar. Gila ya. Ustaz Jablay diundang mal bener aing ya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Beres ngisi doaan mah. Tinggal balik berkat mulai aja. Cian deh lo. Ikut marwah sorangan dia dak ngaji. Mantap ya.
Seharusnya tahlil pun begini, tahlil mah ngapain kita nyibuk-nyibukin yang punya rumah. Nah, marawa seorang anu bagus nah gitu, tapi sohibul bait yang sedekah mah lebih utama. Kalau ngomong amplop geus disiapkeun ku Mang Tamle. Udah siap set rapet. Undangan dadak, oh geus aneh undangan dadak. Tiba heula undangan dadak terus. Gila aing. Subhanallah, yang diundang sebenarnya MZ ini. MZ kan udah wafat, kita doakan Allah maghfir lahu, amin. Makanya tadi Rizky Fair itu anaknya siapa? Fikri SMS ke Ustadz. Tad, tolong dia wakilin ke RPR. Oh, di mana di Soka? Oh, siap. Ini wakilnya MZ ini. Subhanallah. Hewan muslim yang dirahmati Allah. Yang mulia, Sohibul Bait, keluarga besar RPR. Bapak Tamlai dan kru semuanya RPR. Fan NPR di mana Anjung berada. Anggota RPR ya, panitia semuanya, subhanallah, kita doakan dengan adanya tasyakur sekaligus peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Oh, Allah. Sieun aing ngadeng amin nak. Cek malaikat teh hayang aing. Gila aing. Amin atuh mantap. Ala batun salat tarawih. Ini Cilaban dia brengsek lamun salat tarawih nak. Brengsek anak buah sobar kumis beracun. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Barang ditempoknya diuk bae. Gila Aro, subhanallah. Sesepuh para ustaz yang hadir, MC tadi luar biasa, Ustaz Bahrul. Ustaz Bahrul apa? Bahlul ente Bahlul. Subhanallah. Korinya internasional lumayan. Alhamdulillah luar biasa dapat hadir. Kita doakan mudah-mudahan semua senantiasa dalam hidayah Allah. Semua yang hadir anak muda, para pecinta RBR di mana saja antum berada. Ibu-ibu juga dapat hadir. Ternyata ibu-ibu banyak. Subhanallah, itu majlis sampai penuh semua. Luar biasa. Bayangkan baik warin hadir penuh. Gila. Undangan kedadak ternyata luar biasa. Ini lapangan sampai penuh. Oh, subhanallah. Ini gadis-gadisnya di belakang, guys. Alafia full. Wah, Kiai Nuedan. Jukut kabeh. Subhanallah. Hewan muslim yang dirahmati Allah, kita meraj sebentar ada apa? Kita mesti bersyukur kehadirat Allah. Pertama, dengan adanya RBR setahun sudah berlalu. RBR diadakan tasyakur atau ultahnya ulang tahunnya ini. Sekaligus ulang tahunnya sholat. Ulang tahunnya sholat, ada Rajaban. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun berikutnya lebih meriah. Amin. Kita doakan keluarga besar RBR mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ada slogannya seperti ini, ada jalbul masolih wa darul mafasid. Itu mesti kita sisipkan. Kenapa? Jalbul masolih artinya supaya orang itu bisa maslahat dengan adanya RBR. Wa darul mafasid supaya kita menghindari dari segala mufsadat, kerusakan. Insya Allah dengan adanya RBR mudah-mudahan misinya mesti bisa ke sana. Kita berdoa mudah-mudahan sebab wasilah menuju ridha Allah itu banyak. Betul. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, semua umat-umatku akan masuk surga. Kita semua nih calon surga nih. Anu sholat nambah maghrib doang Ustaz, surga. Mohon pasir bae, surga. Ngising di jalan, surga. Gila mantan. Subhanallah. Ustaz pernah jadi sopir dulu. Ya, subhanallah. Ternyata umat Rasul lagi ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar iman. Ini semua calon surga. Yang perempuan galak sama laki surga. Semuanya surga. Cuma kalau yang begitu sebelum masuk surga nyantren dulu di neraka. Mampir coy, mampir. Mau mampir di neraka, mau. Embung. Subhanallah, nu mabok. Kata Rasulullah walaupun mabok dia calon surga. Dengan catatan ada iman, betul. Dengan setelah ada iman, dia mampu bertobat, yang mabok itu masuk surga, mampir dulu di neraka. Ih, gila iman. Makanya kadang orang kan tidak dikasih hidayah, kadang-kadang tidak dari kecil hidayah terus tidak. Ada orang yang umurnya udah seperti kalau main bola diibaratkan dari kotak penalti. Umur dari kotak penalti, tinggal gocek doang asup. Lamun ibarat waktu teh mau setengah genep. Geus teh ngaleung eta umur. Tapi ke Allah baru dikasih hidayah, bahwa dia mau menerima hidayah. Tidak sedikit seperti itu. As-sa'id sa'idul awal, as-syaqi syaqiyul awal. Orang yang mau masuk surga udah ada dari sononya. Yang mau neraka udah ada, yang susah, yang belangsak, yang kaya, yang megah itu sudah ada dari sononya. Sebelum Allah ciptakan alam dunia, nasib manusia itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya ada satu kaum yang protes sama Rasul.
Sahabat itu ada protes sama Rasul. Rasul, kalau sudah semuanya sudah ditegur Allah, ngapain kita ibadah? Ngapain kita berusaha? Kan begitu. Orang ujung-ujungnya terserah Allah. Ada sahabat yang berbicara berbeda. Makanya itu keluar dari ahli sunnah, dia Mu'tazilah, kaum Jabariyah mengatakan begitu. Ya ujung-ujungnya terserah Allah. Aing salat menang Allah, teu salat ge menang. Aing ngaji menang Allah, teu ngaji menang. Ku baca Allah bae aing mah. Aing mah ku baca Allah bae, ujungnya ku baca Allah yang sebudah mas. Nak salat nak duduk baca Allah. Ada yang begitu. Mah ngising. Baca Allah bae teu ngisang los. Gila aing. Anakna nongtot leho nongtot bae terus dihapus-hapus. Baca Allah bae nang aing ngambai nang nambah. Makanya kita jangan begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi yang membawa agama syariat, haji syariat, salat syariat, zakat syariat, sedekah ini syariat. Semuanya syariat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pecinta fan RBR di mana saja berada kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duhai. Terus. Oke lah kalau begitu. Jangan ngajin jangan. Pemanasan kira tadi pemanasan baik. Mesin diesel. Allah karim. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ini nilai kebersamaan luar biasa. Ada nilai silaturahim. Nilai kebersamaan. Mudah-mudahan nilai kebersamaan dijadikan nilai silaturahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj jalan-jalan dipanggil oleh Allah dengan ayat subhanallati asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa al-ayat. Itu di tengah jalan Rasulullah melihat satu penampakan. Rasulullah melihat surga. Dengan apa Rasulullah melihat surga? Ya dengan mukjizat yang diberikan Allah. Yakin kita yakin. Begitu Rasulullah melihat surga, ra'aitu fil jannah qasran min dhahabin wa durin wa yaqutin. Yura zahiruhu wa batinuhu qultu ya akhi ayat Jibril liman hadil manazil. Itu Rasulullah ngomong seperti itu. Aku pernah melihat surga kata Rasul. Di dalamnya ada sebuah gedung. Subhanallah. Terbuat dari apa? Bata cilaban. Bukan. Min dhahabin. Terbuat dari emas, intan, mutiara. Terkagum-kagum melihat Rasulullah melihat indahnya surga. Bertanya sama malaikat Jibril, ya akhi, liman hadil manazil. Wahai malaikat Jibril, untuk siapakah surga beserta kenikmatan yang indah ini? Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini untuk umatmu Muhammad. Umatmu? Ya, umatmu. Umat yang bagaimana? Liman wasolal arham, untuk umatmu yang senantiasa mempererat tali silaturahmi. Subhanallah, melalui RBR mudah-mudahan ini ada nilai silaturahmi. Ustaz berita ketemu dengan yang ganteng-ganteng ini. Iya nu walaupun hidungnya kasep ya. Buat yang hadiran kita keburu mandi-mandi aja. Di bengkel langsung bae. Subhanallah. Ruhai. Allah karim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagunya kan enak. Aufik. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurin, bersyukur padamu ya Allah. Lagu yang begitu tuh enakan. Tiba lagu RBR kau racun, mantap. Kau racun. Dalam sorangan bel. Jaros studio mengtamle sorangan bel. Kau racun, mantap. Sampai itu keong racun membludak ke kampung-kampung. Ibu-ibu pengajian pakai pakaian, pakai baju keong racun. Mantap. Kue, keong racun kue. Ayah di Pandeglang ada kue keong racun. Bahasa lainnya itu kue jojorong. Itu bahasa aslinya kue jojorong. Begitu sampai kemari kue keong racun dicolok keluar cai. Tak kue jojorong. Pindah ke Serang eta kue jadi pindah jadi ngarana. Di Pandeglang ke Serang jadi heuncet beuy. Bahasa Jawana. Heuncet beuy atau kabeh heuncet mah beuy. Teu beuy mah teu hese ka asup jeung goblok. Gila aing. Eta kue aya heuncet beuy. Pindah ka Kronjo itil mengi. Kue itil mengi. Tukang ngariung mah kapanggih bae itil mengi. Gila aing, kira kue itil mengi. Subhanallah, itu warna kue berbeda. Ada lagi di petir, zengkol, ditek-tekan lamun di urang pecak zengkol. Di petir mah lain, rempot meong. Ya, bener, rempet meong. Di Cisoka ada kue sangat vulgar, jorok nyebut aing, gila aing. Yang bikin ibu-ibu tapi bapak-bapak yang disebut kue naon coba? Kontol bebek. Ayah di dia kontol bebek, ayah. Nah, jangan nyalain orang Pandeglang, orang Serang, orang Tronjo. Ternyata di kita pun ada kue kontol bebek.
Padahal ibu-ibu yang bikin, ibu-ibu yang ngadonin, ngapain bapak-bapak yang disebut pakai kontol segala. Ya ibu yang bikin mah jangan pakai kontol bebek, kudunya memek bebek. Gila. Subhanallah. Makanya kata ulama dijawab sama ulama, wadarhim madama fi darhim ardihim madama fi ardihim. Likulli qaumin yatakallamuna bi istilahihim. Setiap kaum itu berbicara dengan istilahnya masing-masing, ada gaya dan nada yang berbeda. Betul. Tidak harus sama, bahasa Sunda pun beda-beda. Diurang ya Sundana standar cisoka. Ulah dilengitkeun Sunda. Itu bahasa Masya Allah, bahasa nenek moyang orang Sunda. Transisi kuari, kota besar lain, kampung lain. Ngalengit bahasa Sunda. Ulah dilengitkeun bahasa Sunda orang standar. Tapi dirangkas bahasa Sunda, mantap. Kobo di Baduy mah, kemana dia? Dia itu di Baduy mah, bahasana. Kemana dia? Nanya pamajikan ge. Lain kemana pamajikan? Mangih pamajikan aing lain dia ngomongna. Dia mangge ewe aing. Dia mangge ewe aing. Dijawab gubatur, pan ewe dia di ewe RT saminggu. Gila aing. Artinya pamajikan sia. Ya di mah pamajikan RT ngendong saminggu. Begitu. Ya malain pan ewe dia di ewe RT saminggu. Taduk. Gila aing. Subhanallah, itu bahasa. Makanya ulama nggak salah. Man alim al-ghota qaumin salim memakrim, barang siapa yang mengerti bahasanya satu kaum, doakan dia akan selamat dari tipu daya kaum itu sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah. Nilai kebersamaan ternyata disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempererat tali silaturahim Ustadz sama preman. Ini preman soleh malam ini, amin. Preman soleh, subhanallah. Nggak menutup kemungkinan yang preman masuk surga, yang ustadz masuk neraka. Nauzubillah min. Sebab hidayah itu kan Allah yang punya. Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Mantap. Wallahu alam bimuradi. Itu ayat Al-Quran indah. Al-Baqarah 227. Ketika Allah turunkan mulai malaikat Jibril turunkan sama Rasulullah. Saat laisa 'alaika hudahum. Orang anak ikut tetap ingat sampai Muhammad. Hudahum apa wa hidayah. Walakin Allah yahdi mayasa. Dan akan tetapi Allah akan berikan hidayah kepada manusia Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita nggak mau masuk neraka. Kita pengen punya anak soleh dan solehah. Betul. Kita pengen punya istri yang indah, enak dipandang mata, betul. Kita ingin punya banyak duit, mana-mana kita banyak duit, insya Allah. Makanya kita deketin Allah. Yang punya segalanya itu Allah. Allah innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah yang maha segalanya itu Allah. Subhanallah. Kadang kita lepas kendali. Allah yang maha segalanya, tapi ternyata Allah kita jauhi. Jangankan kita berzikirnya, sholat aja kita lewatin. Giliran kita susah, nyalahin Allah. Sentimen, ya Allah ka aing brengsek. Ustad mah beunghar, kiai beunghar, aing susah bae. Dah, ustad geus ngumaca ka aing bae, nek salat nek deudeg sih ulah loba omong. Akhirnya kan kita ke sana. Sabodo ustad lah, ulah ngomong bae dia. Nek salat nek ngaji deudeg nek ibadah ngumaca ka aing bae. Ayeuna hirup ngumaca ka aing. Atus geus surga jang sia kiai, surga jang dia tad, neraka jang aing. Wih. Kuat sampai babagi gila aing. Surga jang dia saja, neraka jang aing. Wih, insyaallah. Sugan jeung malaikat marah ka aing, jalma dosa aing bolang plong bal. Aturan ka neraka, nyangsang kana surga. Gila aing. Emang boga bapak kalaturan gitu. Kadang jalma nu gede ambak sok kitu tah. Jalma gede ambak, wih, masyaallah. Jalma gede ambak mapan ka anakna yang bagahan geus teu bener, Pak. Ceng yo, turutan abah. Wih. Baheula abah keur ngora, nu ngalawan ka abah. Rengsek ku abah. Abah teh dilawan. Abah ka sawah mau rokok sagepok. Begitu hayang ngarokok pohoan. Abah teh mau korek. Rek menta eueuh kubahaya abah hayang ngarokok. Aya galudug. Pula badak. Wah, abah mah kecil galudug mah cabut rokok. Kaluhurkeun supaya pantai gelap. Kaluhurkeun rokok ku abah. Hantam badak. Urung dah rokok abah, leungeun abah ajur. Gila aing. Jalan sok gede amak. Insyaallah. Itu semi jawara lain begitu aja semi doang. Begitu belajar naik motor hantam tanggal kalapa badak. Gengsi tanggal kalapa dicakal be. Duh tiba heula benang. Gila aing. Ngan ku baturna. Coba udang. Ulah ditulungan. Ieu mah lain urusan sia, urusan aing jeung tanggal kalapa. Gila aing. Subhanallah. Maka hanya kita berharap supaya putra-putri kita soleh dan solehah. Amin. Ustadz para kiai punya anaknya dia baca Quran. Dia baca Yasin, enak banget.
dia baca zikir. Begitu dia meninggal, ada yang baca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nya kalau kita coba anak orang nak jadi naon, giliran orang ambekan Senin Kemis napas terakhir, napas deui sugan tanggeus hirup kene, sugan tanggeus paeh orang hirup kene air di Kemis. Anak ngaji Quran teu bisa, datang ka nyosor, Pak, datang leh, datang preman, gila aing. Nah kumaha Pak, majikan yang bergen, majikan sedih, nepos laki gering, laki anak maut, masya Allah, meh anak ngalah anak ngajiasin teu bisa. Baca kuluhu ge wis pohoan gitu. Ingat ke lagu Imam S. Arifin. Dicekal salakina, jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Cek malaikat modar deh kowe. Allahu Akbar. Terus. Makanya kita berharap mudah-mudahan putra-putri kita soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Urang boga anak 4, yang satu jadi pengusaha, yang satu lagi jadi pejabat. Semuanya keempat putra kita itu sukses dunia, mobil mewah, rumah megah, penampilan indah, hebat di masyarakatnya, hebat begitu. Tapi nggak ada yang soleh. Truk sholat hiji jajan anak orang gagal, orang boga anak. Adenge, ulah marah ka ustad dia ngaji, marah ka aing babuk jang mek wae. Ajar orang mana gitu, aing orang dia. Nah, di mang tamle beurap paribut gayung di subur mang saminan. Ingat kan? Gila, ternyata Mang Samdamle itu jiwa seninya terus meruhai terus suhai. Di mana tempat dia masih bernilai nuansa seni. Subhanallah, luar biasa. Makanan yang pamajikan lagi tukang seni mati rokano goreng garis bae. Di mana pecinta seni pemajikan goreng? Oh, apalagi Ustad Kiai, nu goreng. Oh, sejarahna Ustad menjadi goreng. Oh. Ini Mang Amin Fauzi, istrina orang Bekasi, orang Betawi. Herang, ruhai. Ditoel pipi nage ngebranyai. Orang alinya ya. Gila. Apalagi Mang Tamle pecinta seni, indah, segalanya dibuat indah. Alhamdulillah. Jawara ke jawara, kan boga ilmuna, preman boga ilmuna, Ustad Kiai boga ilmuna. Untuk mendekati seorang perempuan yang kita cinta itu kan ada trik-trik khusus. Lamun Ustad aya jampena Allah masakhirli. Tulis. Neng binti Ahmad. Allah mahabbati wa mawaddati wa qadai hajati nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Teu kudu puasa saminggu. Teu kudu puasa, baca 1000 sabuting. Modar. Temempan pakai ilmu itu, pakai ilmu jawara, pakai. Ilmu jawara teu naon. Ilmu jeung jawokan. Mantap. Kun cahya mulya isun. Nang ngirut atine Neng binti Ahmad. Lang bulang. Itu lang bulangna 1000. Sumat maling awak isun, ngajedag pokoknya mah. Memesin neng nunggu bulang-bulangan, dia lah meda, kapung bulangan dia lah. Subhanallah, alhamdulillah. Hewan muslim yang dirahmati Allah. Itulah salah satu gambar yang terlihat oleh Rasulullah, surga beserta kenikmatannya untuk manusia yang mempererat tali silaturahim. Apalagi di bulan sekarang, kita panen pahala. Satu kali kita berbuat baik di bulan Rajab kemarin 70 kali lipat. Dilipatkan jadi 70 kali. Bulan Syaban, bulan Rawah sekarang ini nih jadi 700 kali lipat. Yang bawa kue tadi itu 1 bungkus jadi 700 bungkus. Nasi Ustad nih 7 juta. Berapa itu kalau dikali? Subhanallah. Dilipatkan jadi 700 kali. Kemudian di bulan puasa yang akan datang Allah lipatkan jadi 1000 kali lipat. Makanya di kita itu ada sedekah rawahan. Ibu ada sedekah rawahan, ngejo deui. Boga kotok 3 ge. Empang sampai ngepak udah kotok sampai naik ojek. Beunang di pasar Cisoka, pas terminal Kalak Beunang. Koreng meuli. Subhanallah. Untuk apa? Ini sedekah lagi orang bingung. Coba. Jelema Cina anu ngabogaan pabrik peternakan ayam, pabrik kotok tah, peternakan kotok. Nyahoeun. Buan mulai 1 rawah, naik harga. Padahal di itu nama Allah barang rengsek. Segala gula telur ditaik-taikeun. Kenapa? Sebab jelema urang anu ngieun ngaramekeunana. Subhanallah, rahmatan lil alamin ini untuk orang-orang kita. Kita bersedekah, subhanallah. Ternyata 1 kali sedekah kita Allah balas 700 kali lipat. Dengan nilai silaturahim urang siring anteran. Kata tangga, ka guru, ka baraya, anteran kami toha, ka besan, kami nantu siring anteran. Itu budaya dulu jangan sampai dihilangkan. Kenapa? Sebab di alam mahsyar nanti kita akan bertarung dengan umat lain.
bertarung dalam mahsyar. Subhanallah. Seperti apa alam mahsyar? Ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata, panasna waktu harita, panon poe 7 hasta, hate aya iyu pikeun urang tempat nyuu, salilanangan pakewu, nguping neraka ngaguru, kafir jeung pasek ngaromong, bener Rasul henteu bohong, sadaya siksaan nyondong ngan urang anu badeg. Bisaan ujungna donggo. Mantap yang begitu tuh. Begitu tiba di alam mahsyar, hebatnya hari kiamat terjadi. La ya'lamur rajul bil mar'a wa la ta'lamul mar'atu bir rajul. Seorang laki tidak mengenal perempuan, perempuan tidak mengenal seorang laki-laki. Kenapa? Sibuknya hari kiamat, ufatan tanpa alas kaki, huyaro tanpa bau dan pakaian tanpa busana. Sukaro seakan-akan mabok di hari kiamat. Matahari turun semua sampai keringat anu sadengkul, anu sabujal, bahkan anu kelelep ku kesangna sorangan. Lalu umat Rasul akan seperti apa? Umat Rasul akan berteduh di bawah sedekahnya masing-masing. Amin ya Rabbal. Amin. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi kata Rasulullah Abu Daud. Umatku akan berteduh di bawah sedekahnya masing-masing. Bakakak anu pake ngariung kamu hibar halangan mata poe. Saud bakakak. Ustaz berusut pan leutik bakakak. Digedekeun. Pahalana ibar kalau pas mantap mata poe halangan kabeh. Itu hebat umat Rasul. Maka ngejo deui sedekah deui akan atus jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya bakakak orang Cilaban, orang Manoga, orang Cibugel. Ngoser di handap. Cek malaikat ngapain tuh? Bakakak ngoser tuh bisa hiber. Ditempo bakakak letik babak. Pincang bakakak nage ditewak, dipunjet ka gigi-gigi. Gila ing. Allahu Akbar. Cauh ampun mah hiber kaluhur ngalangan mata poe. Gila cauh hasem teu kuat. Gila ing. Subhanallah, maka sedekah itu yang mantap. Insya bohong nggak bisa gitu, itu hanya satu hiasan. Sedekah itu besar kecil diqadri ikhlas, ketergantungan ikhlas kita. Betul, kita mampunya segitu ya segitu, ya kita mampunya semono ya semono, semene ya semene, koten go gitu. Subhanallah, ikhwan muslim yang dirahmati Allah, semua akan menjadi sebuah saksi, sebuah syahid, musyahadah di Rabbul Jalil di alam mahsyar. Sedekah kita akan meneduhi kita sampai kita terbawa keridhaan Allah ke dalam menuju surga. Amin ya Rabbal. Ulang ngomong ke neraka lah. Surga belah. Namun ngomong neraka ya udah ngomong ge asana ya. Perasaan orang dong jalma soleh bae lamun keur ceramah mah dibukakeun mah dosa mah lulu. Bener. Masyaallah, kita kalau buka dosa sekarang kan dosa di mana-mana. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Vokalis band Kepret. Bisa baik baheula. Lagunya mana begitu tuh, aya manfaatna laguna. Seperti Roma Irama, lagunya enak-enak banget. Jadi pan aya pecinta Roma Irama lain mangrosid dia. Rosid Irama aya eueuh tah. Pecinta Roma Irama, subhanallah. Roma Irama begitu lagunya ada sedikit-sedikit kesan baik lah. Oh, Roma Irama lihat bulan dia nyanyiin. Lihat gunung dia nyanyiin. Indahnya bulan tak seindah rambutmu, engkaulah sayang, pelitanya hidupku. Teng, 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 teng. Ustaz geblek. Subhanallah, itu Roma Irama. Ya jangankan bulan, jangankan gunung, ya mobil mogok aja dia nyanyiin. Mobil mogok ke rumah pasir Roma Irama. Ini Roma Irama yang ini. Beloknya ada mirip-mirip Bang Sobat. Subhanallah, begitu mobilnya mogok, tanjakan mobilnya mogok, set langsung dia nyanyi. Apa nyanyinya? Rem tangan, rem tangan. Oh, rem tangannya. Gilaing. Rem tangan sekuat tenaga. Teng 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 teng. Allah karim. Tapi jangan lupa kakak naik di ganjel. Kenek wae aja tukang ganjal mah. Nasib kenek. Allahu Akbar. Kan ada di mobil itu kan ada bacaannya slogannya. Supir bercinta, kendek sengsara. Subhanallah. Tadi mobil mah aya bae. Kemarin Ustaz undangan ceramah ka ditu, ka Indramayu. Di jalan ambil mogok bacana Firaun. Firaun. Mobilnya mogok. Akan dia, hadena ge merek Firaun mobil mogok. Coba lamun merek gambarna merekna Ibrahim mobil mogok aing teu ngeunah ya. Apalagi kalau mereknya Muhammad mogok. Eta mah Firaun geus modar los.
Kapang hibe, eta kapang hibe urang tukang nyer berkat mah kapang hibe. Ada lagi begini, ulang ceramah ke Pandeglang, Saketi. Begitu mau ceramah, kiai sepuh nyamperin. Atau itu kiai, kiai, ente masih muda, ada apa bah? Ceramah nu bener. Iya Isra Mi'raj, ulah yang diseng-serikeun. Seperti Ustaz kemarin di tetangga kampung, pengen jadi kerawin mulu, jangan begitu. Ngaji sampaikan Isra Mi'raj yang betul. Eta kiai sepuh ngomong gitu, orang takdim ka kiai kolot, mohon bah doakeun. Begitu naik sejam, nusen. Yang penghadir kok iki jablah jadi beda. Jablah jadi beda. Wah, nggak enak. Yang pegang amplop kan dia, yang panitia. Tergantung kemasan, bagaimana pesanan, betul. Kadang orang di nu hajat getrok mikir ke nu hadir. Profesional mana anu hadir nak tedek di nu hajat. Nu penting nu hajat na ulah leungit. Begitu. Ya kalau nyangan itu kagak ada, Ustaz gimana pulangnya? Kan begitu, kardus leungit, kardus. Subhanallah, begitu ceramah sejam, repeh kabeh. Wih, repeh kabeh. Ternyata HS jamaah. Kapok Ustaz kalau udah begitu, kapok. HS kabeh. Begitu turun sejam orang. Ibu-ibu tadi ibu-ibu anu keluar. Tengah-tengah pengajian ibu-ibu keluar tiluan. Ditanya, "Teh, rek mana?" Kacai. Begitu tompo, nu kacai, balik dia ke tempat pengajian. Dia akan jurik beren di WC. Ternyata balik HS ibu-ibu. Allah karim. Ulah begitu Ustaz turun. Nyamperin. Kiai sepuh nyamperin. Kasep, ketemu lah kasep pan boy keur dipasang mah ganteng bae. Allah garib kasep. Ceramahna mantap, kaharti nyerep, ceramahna nyerep. Ikar kiai ieu ceramahna nyerep. Bah temen teh nyerep ngacah kabeh. Gila aing, pal katipu aing. Atuh jamaah ngacah kabeh, ngacah. Subhanallah nyerep kabeh. Begitu pamitan ke panitia anu nyakel amplop, "Kang, pulang Kang." "Kang, pulang." Ternyata duduk ambil tidur. HS-an eta. Panitia HS. Masya Allah. Masa kita paksa-paksain bangunin orang kan gak enak. Taswis mengganggu gak boleh. Walaupun lagi tidur gak boleh diganggu. Orang lagi tidur itu lagi senang. Orang banyak duit aja belum tentu bisa tidur. Kan begitu. Gak boleh kita ganggu. Lamun salah ke HS ulah diganggu. Bu, ulah. Pamali haram. Haram at-taswis mujma'un alaih ala tahrimi. Yang namanya mengganggu seluruh kompak ulama ngaharamkeun. Mengharamkan yang mengganggu. Dengan catatan nu HS-na salaki urang nang geus salat. Ai can salat mah banjur habak. Aduh ya, kan begitu. Ya ujung-ujungnya karena sholat deh baik. Segala perbuatan apapun ujungnya sol. Oh sholatan mengising, nah celana. Ih, punten ya. Subhanallah, orang loba tinggalan sholat itu karena pasek orang. Tapi lamun geus teu ngawajib karena sholat kufur, keluar dari Islam. Orang teu sholat gusti ngerasa berdosa orang teu sholat. Tapi ulang lamun teu ngawajibkeun karena sholat. Aqimu sholat ayatnya, dirikanlah sholat itu wajib. Subhanallah, aqimu sholat, dirikanlah sholat. Seperti apa? Seperti Rasulullah sholatnya. Cek urang, leh sholat dia wajib ujang ustad. Aing mah preman, teu kudu sholat. Ulah kikituanan. Na'udzubillah min. Karena lamun eueuh sholat mah, Masya Allah. Sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, sebenghar, sekaya apapun urang eueuh sholatan mah. Sepucuk pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000. Kalau tak sembahyang apa Subhanallah, bisa ngalagu nama. Iya, salat nama lewat di biasa betan. Lewat, maghrib lewat, asar lewat, emang main gapleh lewat. Kalau main gapleh bener lewat senina, cepret belopat, lewat. Hantem di batur, cepret, tutup. Hantem, cepret, modal seguai. Main gapleh mah gitu. Pan ustaz nyaho lah ngomong. Sanajan ustaz main gapleh, Ki Haji main gapleh keur punya edak main gapleh jeung aing. Eueuh tiring doakeun tilok. Cek ustaz ya, Ustaz Bahlul. Cepet, mudah-mudahan sepanjang umur. Eueuh. Mudah-mudahan sebarokah. Awah, modal sia wae. Tinggal kat nempokeun jeung mereka awas, umur lu gua tutup sampai di sini cek mereka. Pohon dahar pohon nginum jelema lamun geus naen pohon naon bae. Sampai asup angin balik, dikerok pemajikanna. Dikerok pemajikanna orang bodoh kan ciri khasnya begitu masuk angin orang bodoh dikerok. Beda jeung orang pintar masuk angin minum tolak angin. Allahu Akbar, iklan nih bebe. RBR sama iklan gratis RBR. Subhanallah, begitu dikerok mau aku majikan cek malaikat umur lu gue lewatin ditutup malaikat jepret. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya kita doa ini fan SBR di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua jadi pencinta sholat.
termasuk RBR ini merintis dari awal 2010, 2011, kemudian selanjutnya mudah-mudahan kalau bisa di sini ada musola, nggak perlu gede, kecil, ada buat tempat wudhu, ada tempat pengajian, biar kita ada keseimbangan, kita ibadah, kita ada sedikit maksiat, kita sedikit ibadah, jangan loba ya ibadah nama, bentuk maksiat mana loba, tapi mendingan baik gitu ge, betul, muasalah mang tamle, anak buah, gua ingin saya siat. Musolah nggak sediakan gue, tempat wudhu saya, sholat selain urusan aing nggak sedia. Itu bisa protes ke sana nanti di alam barzah, di Rabbul Jalil, di pengadilan Allah itu kita bisa ke sana mang tample. Wih, tamplena teu sholat modar. Aing mau tanggung aing. Subhanallah. Coba kalau kita kaji sebuah diskusi, subhanallah. Laula suyuha roka, laula sababa roka, laula suyuha khosa, la subhanakumul adab. Nauzubillah. Andaikan tidak lagi anak muda yang mau ruku, mau sujud sama Allah, andaikan tidak lagi orang tua yang khusyuk beribadah, la subuh alaikum adab, maka akan turunkan aku adab. Kata Allah, niscaya akan aku turunkan adab. Ini kan banyak terjadi di mana-mana. Tahun 2010 itu begitu dijadikan RBR, ada gempa bumi dan tsunami di Bantul, gempa bumi kemudian Merapi meledak, daerah istimewa Yogyakarta mati berjamaah, lelaki pemberani, aki-aki pemberani, Bahambarijan modar. Betul. Padahal daerah istimewa Yogyakarta, kenapa justru yang istimewa Allah hancurkan? Bagi Allah tidak ada yang istimewa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang istimewa di hadapan Allah hanya manusia yang bertakwa, yang mau sujud sama Allah. Walaupun ada di daerah istimewa, tidak salat mati gulung ku Gusti Allah. Bah barijan modar. Subhanallah, tinggal keluargana bingung, nyeun kueh yang tahlil hese, yang Merapi meledak. Batas jikir tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, beres ngadoa diberi kukubi mah hiji hewang. Gila ini. Begitu dibaca rasa anggur, rosok. Ih, gila ini. Coba kalau ketiga, ada apa daerah istimewa kok bisa begitu? Ternyata di Jawa Tengah itu ada agama kejawen. Ini hasil evaluasi ke sana. Ada agama kejawen. Slogannya seperti ini. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berhati bersih, berjiwa luhur, banyak-banyak bersemadi. Dia yang penting percaya bahwa Allah itu ada, Rasulullah itu ada, kiamat akan terjadi. Ai sholat henteu. Noe dan lepas. Subhanallah, salat mati gulung. Jangan berharap kita akan sukses. Man amal siwahu abadahu. Barang siapa yang bercita-cita keinginan dia hebat, tapi siwahu bukan karena Allah. Tidak ada dalam sedikit pun dalam hatinya untuk mengangkat agama Islam, meninggikan nilai kalimatillah, tidak ada karena Allah sama sekali. Jangan berharap kita sukses. Abadahu akan Allah jauhkan, wa askahu bahkan akan Allah hancurkan kehidupannya. Nauzubillah min. Tidak sedikit bahkan di seputar kita ada yang ngomong begini, saking pakaian loba di mana-mana. Ya, pakai aing ngobek 7 turunan. Aya jelema kos gitu. Nauzubillah min. Saking bungharna pakai di mana-mana, deposito di mana-mana, sampai bank Swiss dia punya, mual beak pakai yang 7 turunan. Ku Allah jangankan buat 7 turunan, kumaha hakin sorangan rengsek. Dibere kumaha, dibere malotot be ku Allah. Teu ngiceup-ngiceup. Ulah ditang-tangan aja Allah mah. Subhanallah, hadir yang ngaji aing geus hadir ya. Hadamus hadir ya aing. Aduh, aing aya hadaman segala yang ngaji. Subhanallah, geus sejam ya. Geus sejam leuwih ya. Woi. Masya Allah. Saking asiknya pengajian nggak terasa sejam lebih dianggap 15 menit. Asik di pengajian. Alhamdulillah. Orang rokok aja habis sebungkus. Rokok buat Ustad udah. Wah, lain rokok Ustad mah. Ji Samsu. Ang sobar pambet tuh rokok Ustad. Ji Samsu ada tulisan 234. Artinya tadi 2 sholat subuh, 3 maghrib, 4 dohor, asar jeung isya. Eta rokok Ustad. 234. Di bawah 234 ada tulisan 445. Artinya tadi Fatihah jeung salawat 5 kali. Udah tinggalan entar kok Ustaz. Di bawah 445 ada tulisan Ji Samsu. Naon hartina? Jiwaku sampai surga. Mantap. Maka Ustaz mah Ji Samsu. Begitu dirokok ruhai. Ustaz ngarokok hasep dikeluarkeun buleud. Nya nama Ustaz lain buleud lope keluar. Cek baturapan sia hasepna kita laf gitu lope keluar. Ditempo Ustaz dah orang swing. Gila. Pergi deu. Ada punten kan swing, jeung swing mah tilok aya bontotan. Rokona lewat kabeh. Begitu geus pendek, maaf ya rokok maaf. Rokok maaf ngenyat. Eta rokok sengit sate atuh beuteung sengit sate bibir kabeulem goblok. Gila aing. Pecinta RBR di masa jantung berada. Subhanallah, malam ini kita buat ceria. Mudah-mudahan kita semua bahagia. Amin. Terus. Datang ke mana?
Datang ke swing. Makanya kasih rokoknya buat Ustaz itu rokok di Samsu merah. Sabar Tad, Samsu. Ngerti dia, masa Ustaz diberi gentong? Kita sanggup pengen ngenyotkan gentong. Oh, ngantongan gentong mah beda kayak. Ngenyotan jarum tuh dok. Subhanallah, luar biasa. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah. Makanya kita berharap hidayah. Walaupun kita banyak dosa, kita tetap berharap hidayah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang salah, tidak ada yang tak pernah berbuat dosa dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Sebaik-baik manusia yang berbuat salah itulah manusia yang bertobat. Insya Allah. Terus. Masya Allah. Korupsi ya. Yang kedua, ketika Rasulullah melihat penampakan surga, fenomena surga begitu indah terlihat Rasulullah. Pertama, buat orang yang mempererat tali silaturahim. Yang kedua, liman rafaqo bil aitam, untuk manusia yang penyayang yatim. Penyayang, penyantun yatim, ternyata Allah sediakan surga beserta kenikmatan. Terlihat oleh Rasulullah itu sekelompok umat digiring oleh malaikat dengan rahmatnya Allah menuju pintu surga. Mereka itulah rafaqo bil aitam, yang penyayang dan penyantun yatim. Insya ini hasil dari iklan nih buat RBR. Iklannya misalkan seharian dapat 3 juta. Kayang. Sisihkan buat yatim, ada kotak yatim, ada kotak yatim. Awas jangan sampai dicuri orang tuh. Kotak yatim. Begitu hari Asyura 10 hari 10 Muharram buka. Ada berapa nih buat yatim? Itu titip buat Ustaz supaya Ustaz ceramahnya ada amar ma'rufnya. Amin. Subhanallah. Dibuka. Begitu dibuka kasih duit ke yatim, insyaallah RBR bersama pecintanya masuk surga. Amin ya rabbal. Karena pecinta yatim itu Rasul sendiri pernah ngomong langsung Rasul. Ana waqafil yatimi fil jannah. Kata Rasulullah, aku akan beserta manusia orang-orang penyantun yatim dalam surga. Di mana? Ini dekat aku nih, penyantun yatim ini dekat aku di sini, kata Rasulullah. Subhanallah. Maka kita ada budaya penyantun yatim. Kita elus kepalanya. Tuh, itu rambut. Begitu kita elus rambut yatim yang kita elus semuanya membacakan istighfar, ya Allah, ampuni dosa-dosa manusia penyayang yatim. Amin ya rabbal. Kan lagunya enak banget. Ingatlah, ingat wahai saudara, kepada anak yang tak berbapa. Berilah harta selagi ada, agar mereka berbahagia. Amin ya rabbal. Kebetulan nih Ustaz juga yatim nih. Nges teboga emak teboga bapak. Kasihan deh Ustaz, subhanallah. Kamari emak Ustaz maut karak beres doang 40 poin. Ibu-ibu yang kenal Ibu Hajah Nafi'ah. Meninggal, Ma Ustad, Abah, Mama Haji Jali bin Birin meninggal. Doakan Allah maghfir lahum. Amin. Subhanallah. Cuma yang namanya yatim itu man faqida abahu. Seorang yang ditinggal mati oleh abahnya, itu yatim. Qoblal buluk, di bawah usia balik. Kalau usia balik bukan yatim lagi. Nggak bisa nyari sorangan sama. Subhanallah. Nggak bisa nyanyian jadi. Allah karim. Ada satu cerita dongeng heula. Saya mah anggeus ya. Terus. Dongeng nih, biar kita semangat. Kasih support dulu. Ada nonton dong. Ada ini, siapa? Tukang gorengan. Ini dongeng anak yatim. Tukang gorengan, dia jualan goreng mantang, goreng dangder, bala-bala, comro. Nah, comro oncom di jero. Tiba lagi nih, gehu, tahu gak jeung tahu. Tiba lang saya. Goreng musim HP. Disingkat nih, HP bekas, second. Mobil bekas, second. Motor bekas, second. Digang bekas. Nah, itu perempuan bekas itu second. Nah, ini dia ya. Itu perempuan bekas second. Second artinya pernah menikah, belum punya anak, cerai, itu second. Bahasa kampungnya hulanjar atau janda kembang, itu second. Artinya second, sesa tapi kencang. Kencang eneh nama. Bar, second kenye. Jahe, janda herang. Nah, jahu, janda hurung, ruhai itu janda. Jahu, janda hurung. Jamu, janda muda. Yang parah mah jahi, janda hidung. Gila. Mboain gitu mah. Halo, ngaco ya. Subhanallah. Itu si tukang gorengan, begitu tiba sore-sore dia jualan. Ada anak kecil, sekelompok anak kecil jajan. Gope jajan. Ada salah satu anak kecil dari sekian anak-anak, ada anak kecil nyamperin. Dia mau jajan nggak punya duit. Maunya luar biasa. Cuma nggak punya duit, mau minta. Dia malu. Subhanallah. Cuma kerjaannya gigit jari. Putrin si tukang gorengan tuh. Terus dia dari doang tawab.
asal mengenang tilu ideran heulekeun be cek tukang gorengan ieu budak kunaon unggal poe ideran dagangan aing bae aya naon ieu budak edan teh naon ieu ditanya repeh bae naon sia ceng repeh izin padahal mah yang gorengan subhanallah ternyata eta budak yatim meuli teu boga duit minta izin ngening gigit jari doang mulitir. Ini tidak menutup kemungkinan bagi anak yang nggak punya duit, orang tua nggak ada, bisa terjadi seperti itu. Allah kasih hidayah, kasih inspirasi. Kalau tukang gorengan, jangan-jangan budak kang gorengan ya. Dek dibere gorengan dangder, singkong dek dibere. Setan datang, cek setan. Jangan dikasih berapa sih untung lu gorengan. Nah, orang begitu kalau imannya semakin meninggi, itu setan semakin datang. Pepatah bilang semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Semakin hebat iman seseorang, semakin kencang setan datang ngagoda. Nek dibere bala-bala ulah cek setan. Bare goreng oncok ulah. Waduh, aing cek setan cek tukang gorengan setan, nu bener sia ulah kabeh. Ngobrol jeung setan. Aing ulah ieu kumaha aing ieu. Neuleuh ka handap, aya buntut dangdeur. Tuh buntut singkong tetek-tetekan singkong tepotongan dihitung mah S10. Digoreng. Set, lamun ieu aing mah rugi ieu. Digoreng buntut dangdeur. Biasa mah dipiceun, ieu mah digoreng. Budak yatim dibikeun ceng ya, buntut dangdeur. Begitu diterima buntut dangdeur seplastik, itu bunga luar biasa, dia bahagia banget, bilang ke teman-temannya, hei aing jajan, aku juga bisa jajan, sampai muter aing jajan, cek betul, mana nempo aing ulah, dia isin buntut dangdeur. Begitu didahar, dia makan nikmat luar biasa. Kenapa? Lapar bu, tekuat lapar, nggak dahar buntut dangdeur, itu surga baginya, luar biasa. Allah karim, kebahagiaannya sampai nembus ke hadirat Allah. Budak yatim bahagia gara-gara nggak dahar buntut dangdeur, subhanallah. Ikhlas tukang gorengan, ya ikhlas buntut dangdeur. Kira aku tuh ikhlas, gila ini. Subhanallah. Besoknya terjadi lagi, yang lain jajan nyamperin gigit jari puter. Ah, ini ketahuan nih. Pasti yang buntut dangdeur deh ya, goreng wae. Sat menang seplastik ceng ya, buntut dangdeur. Lari lagi, bilang ke temennya, aing jajan deh seplastik. Padahal buntut dangdeur. Dia bangga punya jajanan seplastik. Orang yang buntut dangdeur. Subhanallah. Besoknya datang lagi begitu. Kagak bosan. Subhanallah terus. Jadi penyantun anak yatim itu si tukang gorengan dengan buntut dangdeur. Subhanallah. Satu saat begitu beres digoreng, pencipta goreng dangdeur buntut dangdeur eueuh. Budak leutik nu biasa ngadahar buntut dangdeur eueuh. Cek tukang gorengan ka mana ya pecinta buntut dangdeur ya? Eueuh ya, tumen ya. Dipiceun. Subhanallah, yang lain mah dia enggak mau ngasih ke yang lain. Ternyata eta budak yatim umur 6 tahun dibawa ke Jakarta. Ke salah seorang pengusaha besar di Jakarta, dia nggak punya anak, diangkat anak di Jakarta, dididik, disekolahin, pesantren, mengenal agama di Jakarta sampai sukses. 20 tahun kemudian jadi pengusaha besar di Jakarta. Alhamdulillah. Maka aku orang sok teu meunang dicenahkeun geus ya, hirup balangsak jadi naon teu bisa. Teu bisa dikita budak angon boga pendidikan ge henteu cenah kakanaon teu bisa kitu. Lamun nasib teu Gusti Allah kajen teu sakola SD acan. Wah Allah diangkat derajatnya ngebadeg jalan depan kitu. Justru S1, S2 sampai S3, S keprok. Master pendidikan tidak bisa menyikapi kehidupan, tidak sedikit yang belangsak hidupnya. Betul. Makanya kalau manusia dia sekolah tuh biar punya ijazah, biar gampang dapat kerjaan. Lamun geus dapat kerjaan bisa dahar, istighfar mang. Ustaz juga sekolah pernah ngajar di Sirajul Atbal. Nih, guru saya Ustaz Sarif. Subhanallah. Ustaz juga S1. Cuma S1 ke sana S Mambo. Subhanallah. Alhamdulillah. Anak itu mesti kita didik didik dengan ilmu agama. Jangan hanya sekolah. Bukan ngerenain sekolah ini, jangan hanya sekolah. Biar anak kita tahu ilmu agama, biar bisa baca Quran, biar bisa ngaji, biar manfaat dunia wal akhirah. Betul. Subhanallah. Begitu anak yatim dibawa ke Jakarta. 20 tahun kemudian jadi seorang pengusaha sukses. Kata abah angkatnya, begini, Tong. Anak Jakarta kan bilang, Tong. Ya kan kita, plang tong. Pulang tong ya, plang tong. Lalu ngok-ngok aja. Orang-orang pada ketabrik, itu bahasa Betawi, Betawi ora. Subhanallah. Begini Tong, ini abah ini, bapak ini kan udah tua. Subhanallah. Perusahaan bapak di mana-mana. Udah, sekarang di BBM semua ganti nama, semua atas nama Entong, semua atas nama itu anak yatim. Udah sekarang mah bapak mau ibadah yang khusyuk. Ini urusan dunia, abah serahin sama Entong. Akhirnya si anak yatim jadilah seorang direktur utama di Jakarta. Alhamdulillah, subhanallah. Begitu di Jakarta serba indah, serba mewah, apapun yang dia inginkan itu ada. Hayang naon bege aya di Jakarta, subhanallah. Tapi ada kerinduan si anak yatim itu, kerinduan. Direktur utama mah tinggal nyantai doang. Manajemen perusahaan geus anak buah kabeh. Mari tinggal nyantai, yang jalan-jalan, wah tuh mantap, jalan loba duit mah.
Oh, akhirnya inget karena kalembur sek kangen tak kuat hayang ngadahar buntut dangdur. Gila. Si budak yatim teh hayang ngadahar buntut dangdur padahal mah sukses, semua serba ada di Jakarta, tapi kangen pengen makan buntut dangdur kuat. Back to basic, kembali ke asal. Kadang kan orang hidup susah terus ngarep jadi beunghar, semua serba ada, teu kuat orang kangen hayang panggang japuh. Moal ulah aneh jelema beunghar daharna dicocolan lok peda be. Tapi inget baheula, indah itu lok peda. Subhanallah. Betul. Budak yatim pun begitu, dia padahal sudah sukses tapi ingat kampung, hayang ngadahar buntut dangdur. Ada iklan dulu nggak deh? Terus ini terus. Iklannya lewat aja dulu ya. Subhanallah. Begitu ingat buntut dangdur, dia pulang kampung. Pulang, anak-anak dibawa, pemajikan dibawa, anak-anak digendong gue bawa pana. Pemajikan nuturkeun. Dagang na empe-empe. Si Joy tau. Naon bae dari naing wing tuman. Ai bebek-bebek wing disurah. Gila aing. Kemarin ceramah di daerah Pemarayan bebek ribut di harapan. Oh, bebek ini ngahadiran. Masyaallah eta bebek. Allahu Akbar. Terus. Begitu ingat kampung, ingat buntut singkong, dia berangkat kampung. Mobil mewah, penampilan indah, berangkat. Duit banyak, ya orang kaya, banyak. Begitu nyampe kampung, mampir di masjid yang dulu pernah dia singgah di situ. Dia dulu pernah berdomisili di situ, tempat tinggal di situ. Oh, lihat pojokan masjid, ternyata tukang gorengan aya keneh, Bu. Kan gorengan Allah karim, indah, pakai tudung tubluk teh ciri khas. Tukang gorengan. Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nampo tukang gorengan, "Ijal mah kasep amat." "Urang mana ya?" "Urang Manoga." Orang Cisoka, Masya Allah, yang punya RWR. Hai, Allah karim, Masya Allah. Begitu datang samperin, "Mang, dagang loba keneh." "Loba keneh ya." "Mangga tuh, gede daharan." "Embung," kita tuh anak yatim nggak mau dia makan ini nggak bangun. Tempun be, "Mang, ulah ganeng. Aya buntut dangdur eueuh." "Buntut singkong ada kakak?" Cek tukang goreng ijal mah kasep nanyakeun buntut dangdur. Atuh ceng, buntut dangdur mah teu dijual. Teu dijual eta nu aya. Mung mang hayang buntut dangdur bae. Aya nu pokok handap, tah aya buntut dangdur. Dihitung aya 10 buntut dangdur. Mang goreng buntut dangdur dibayar ku kula hiji 1 juta. Wah, ge tukang gorengan. Hah? 1 juta, hiji 1 juta. 10 juta mang kes. 10 juta buntut dangdur. Ulah heutik-heutik dongeng ieu. Atuh anjing takung ngeburu setain lah tuh. Allah karim. 10 juta dibayar. Ces, mantap. Mah eta ngagorengan bareng ngagibrig bae. 10 juta buntut dangdur. Ku aing dibeli jeung kebon-kebon aku aing. Beres. Dibeukeun ceng ya. 10 juta. Subhanallah. Apalah artinya duit 10 juta bagi orang kaya? Kecil. Wah, tuh kecil 10 juta. Subhanallah. Didahar buntut dangdur. Begitu didahar, tenang lama terungkap kembali. Nostalgia. Tenang lama dia ingat kalau didahar buntut dangdur, tersadar subhanallah tanpa dia sadari air matanya menet. Kenapa? Dia ingat baheula aing hayang ngadahar buntut dangdur ge rese. Komo aing hayang ngadahar kejo, hayang ngadahar lauk ngeunah, buntut dangdur ge aing bari jeung isin-isin. Menta yeuh ngadegetan tukang gorengan, terucur air mata. Set ngadahar buntut dangdur bari ceurik. Cek tukang gorengan, kunaon teh jelema? Ieu ceurik kaduhung tah lain kan mere duit ka aing 10 juta. Allah karim. Masya Allah, akhirnya nges beres. Beres 10 buntut dangdur rengsek kabeh. Ngobrol, Mang. Balik, Mang. Subhanallah, Mang, inget tuh? Inget naon? Baheula 20 tahun yang lalu, ini 20 tahun yang lalu. Aya budak leutik jajan ka Mamang gitu. Beres jajan budak lompatan. Aya hiji budak leutik teu bisa jajan, nyeun ngegel curug doang, muter-muter dagangan Mamang, ual sore eta budak. Ingat tuh, Mang? Henteu sama sekali. Ingat tuh? Henteu. Masyaallah. Atuh teu ingat 20 tahun yang lalu. Geus poho, maneh geus poho. Begini, Mang, diperagakeun. Ya kieu, Mang, asal sore-sore budak leutik ngegel jari, seut ngegel curug muteran teh, menang 3 puteran ku Mamang dibere buntut dangdur. Itu unggal poe, Mang. Asal buntut dangdur. Unggal poe ku Mamang dibere buntut dangdur, setelah puter-puter dia itu buntut dangdur. Ingat manehna. Oh bener kasep, pernah baheula eta aya budak leutik hayangna buntut dangdur. Masya Allah, diberena buntut dangdur ku Mamang. Ngeun eta budak leutik eueuh, ka mana meureun. Ku Mamang rindu kangen teh ka budak anu sok ngadahar buntut dangdur.
Aduh, akhirnya cek eta anak yatim mang eta budak nusok dibere mutut dangdul ku mamang baheula ye kula mang kula. Masya Allah, akhirnya kedua insan pilihan Allah dipertemukan. Tanpa sadar refleks spontan langsung dirangkul. Ceng, Masya Allah, ceng, geus di mana bae geus gede ieu Masya Allah. Hampura mamang, hampura mamang. Geus mang, akhirnya berurai air mata keduanya. Apa yang terjadi mang? Mamang baheula ngabungahkeun kula. Kula hayang ngabungahkeun mamang. Ayo urang balik ka imah mamang. Pan ieu dagang loba keneh ulah dipikiran, diborong ku kalep bikeun kabeh ka anak yatim. Alhamdulillah. Pulang ke rumahnya. Begitu pulang hampir rumah disampaikan ke pemajikan, ieu salaki aing jeung saha. Yang budak kasep-kasep dibawa ka imah reot kios ieu ibu budak daek bae. Tuh. Begitu dibawa kadinya disuguhan ku pemajikanna, begitu pemajikanna solehah mah. Aya tamu eta ulah ka ditanya ti mana bere cai. Itu wanita solehah. Sebab tunja itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Setiap perhiasan hanya istri salehah, perhiasan terindah. Allah karim. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Insya Allah. Begitu terjadi ngobrol ngalor ngidul mang mamang baheula ngabungahkeun kula hayang wari ngabungahkeun mamang. Ieu imah mamang ieu geus doyok ieu. Ayo mang pindah urang ka perumahan Pondok Indah Lestet urang beuli. Alhamdulillah, subhanallah, butut dangder berhadiah rumah megah di Pondok Indah. Tidak sebatas itu, begitu dipindahkan imah tadi dijual pindah ke Pondok Indah tetap jualan goreng dangder di ditu ge. Aduh, asal ulah dilengitkeun. Ulah dilengit gorengan cuma ini lain, udah kesananya udah lain, subhanallah, udah elit, mantap, mang. Rumah sekarang udah megah, fotokopi KTP mamang, KTP pemajikan mamang, urang berangkat haji tahun ini kena, plus haji plus jeung kula babarengan. Alhamdulillah, buntut dangder berhadiah naik haji. Doakan kurang ibu-ibu mudah-mudahan isukan jadi tukang buntut dangder. Subhanallah. Itu keikhlasan seorang penyantun yatim yang terlihat oleh Rasulullah menuju pintu surga adalah wanursi manusia penyantun yatim. Mudah-mudahan orang kabeh sayang ke budak-budak yatim. Amin ya robbal alamin. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah, ini pengajian udah 1,5 jam, hampir 2 jam. Udah tengah 12, udah saatnya kita uka-uka. Malam Jumat jangan sampai ditinggalin. Betul apa betul? Yang muda-muda ini mantap, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan berkah, Allah berikan panjang umur, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami semua berkumpul di tempat ini ya Allah. RBR yang kami percintai ya Allah, sayangilah hamba-hambamu ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, dosa ayah ibu kami, dosa pemimpin kami ya Allah, dosa putra-putri kami ya Allah. Berikanlah mereka putra-putri yang soleh dan soleha. Berikan kami rezeki yang berlimpah buat bekal ibadah ya Allah. Jadikan kami haji mabrur dan mabrurah ya Allah. Panjang umur ya Allah. Ampuni dosa kami andai kami pernah berbuat dosa yang kami tidak terasa ya Allah. Ampuni malam ini malam berkah ya Allah. Lailatul Jumat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau maha segalanya Allah, hasilkan segala cita-cita kami. Agungkan dan muliakan kehidupan kami ya Allah. Muliakan kehidupan kami ya Allah atas ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya robbal alamin. Ka Banten, jalan ka Banten, ulah poho ka Pakupatan, hapunten abi hapunten bilih aya kalalapatan. Ngampura mah ngampura. Ada itik dimakan tikus, ambil plastik dapat ngebungkus. Tinggal bawa doang. Berkat ngarana. Gila aing. Buat Ustad, ada spesialis buat Ustad. Ka Banten, jalan ka Banten, naik bus mau bedil. Ini buat Mang Tamleh khusus. Hapunten abi hapunten ka Mang Tamleh, kalau ada kardus taikin ke mobil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.